Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme coin lagi yang tentunya cukup banyak di request oleh teman-teman semuanya. Dan meme coin ini adalah Floki ya teman-teman ya, yang mana merupakan salah satu top meme coin ya untuk saat ini. Dimana kalau misalkan kita menggunakan coin market cap dan kita coba search terkait Floki, di sini kita search untuk Floki dan kita bisa menemukan bahwa Floki ini berada di urutan kapitalisasi pasar, di mana data by coin market cap di sini urutan ke 53. Dan so far untuk Floki ini di sini kita akan berfokus atau mungkin akan pembahasannya akan lebih mengarah ke technical analysis dan juga price actionnya. Karena seperti yang kita tahu, secara fundamental Floki ini memang overall termasuk meme coin teman-teman, yang mana sangat dipengaruhi oleh attention dari community-nya. Dan sebelum itu, seperti biasa untuk teman-teman yang mau request analisa koin dan juga tanya-tanya seputar kripto dan investasi, feel free kalian bisa akses aja link tree yang ada di bio akun TikTok saya. Dan nextnya teman-teman bisa pergi aja ke link tersebut, yang mana di link tree tersebut teman-teman bisa akses tampilan seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa akses link traktir, yang mana di sini kalian bisa request analisa koin sekalian support saya juga teman-teman. Dan buat kalian yang mau mampir ke channel YouTube saya, feel free juga kalian bisa klik yang di sini. Nah, oke teman-teman, di sini gak usah lama-lama, kita akan coba untuk langsung bedah aja atau kita langsung aja untuk kita coba lihat nih pergerakan price action dari Floki ini teman-teman. Nah, so far teman-teman, ketika sebelumnya juga saya udah bahas Floki ya di beberapa video sebelumnya, kalian bisa cek aja di beberapa video sebelumnya yang membahas meme coin khususnya terkait Floki ini. Di sini saya udah ungkapkan bahwa Floki ini ketika naik atau ketika pump yang sangat besar ini terjadi teman-teman, yang mana ketika awal-awal nih ya teman-teman, dia pump 1000% teman-teman, sangat tinggi. So congratulations dulu untuk holdernya yang memang hold dari bawah sini teman-teman dan berhasil memperoleh keuntungan atau gain yang cukup signifikan. Congratulations untuk kalian. Dan di sini ketika Floki ini naik secara signifikan, di sini Floki membentuk atau terkoreksi sebentar teman-teman, yang mana dia membentuk trend line di sini. Dan so far Floki berhasil tembus atau breakout dari trend line tersebut. Dan after dia breakout tersebut, harga Floki langsung menanjak lagi teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ketika memang sudah breakout trend line-nya, dia retest dulu ke demand area yang memang sudah saya tandai, dan dari demand area-nya dia pump lagi cukup signifikan teman-teman. Dan kalau kita lihat secara percentage atau secara persentase, di sini kita bisa ukur hampir 100%. 100% lebih teman-teman ya. Jadi di sini lebih dari 90% ya kalau kita hitung juga dengan ekornya atau dengan tailnya di sini. Dan so far untuk Floki sekarang sedang berada dalam fase koreksinya lagi, di mana dari atas ini dia turun cukup signifikan dan sekarang tertahan di demand area yang sama, di mana harga sebelum pumping ketika dia memang breakout dari trend line-nya, sebelum pumping dia mengunjungi demand area ini terlebih dahulu and then dia pump, dan sekarang kita berada di area yang sama teman-teman. Dan sesuai dengan beberapa pertanyaan kalian yang mana paling sering ditanyakan, seperti apakah sekarang saatnya beli, apakah sekarang saatnya Floki akan naik lagi, dan sebagainya. So di sini saya akan coba jawab dari perspektif saya. Dan harapannya perspektif saya ini bukan dijadikan sebagai tolak ukur, atau jangan sampai teman-teman menganggap bahwa ini adalah ajakan jual atau beli aset tertentu, melainkan tolong aja dijadikan sebagai second opinion teman-teman. Kalian bisa jadikan sebagai sudut pandang tambahan, yang mana harapannya dari POV saya ini bisa memberikan teman-teman pandangan atau POV lain dari sudut pandang orang lain tentunya, yang mana nanti bisa kalian coba untuk cek sendiri menggunakan analisa kalian pribadi teman-teman. Jadi tetap do your own research, tetap analisa pribadi, dan harapannya kalian bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan planning kalian dan juga tentunya sesuai dengan resiko kalian, seperti itu. Nah, oke, jadi di sini kita akan coba lihat secara garis besar di sini Floki dari POV saya sendiri, seperti yang teman-teman lihat juga. Di sini Floki sedang mengalami tekanan jual yang sangat signifikan, dan di beberapa hari terakhir kita hanya mendapati bahwa harga Floki ini bergerak secara ranging atau hanya bergerak di kisaran harga ini teman-teman. Jadi di channel ini hanya bergerak di sini-sini aja atau sideways aja. Dan so far seperti yang tadi juga udah dikatakan, Floki ini sekarang berada di demand areanya atau berada di area di mana seharusnya ada buyers yang cukup tertarik untuk membeli Floki. Namun teman-teman, apabila memang
ternyata powers dari buyers yang ada di area ini itu tidak cukup kuat untuk menahan tekanan sellers yang ternyata memang masih masif. Di sini ada kemungkinan, di mana kemungkinan pertamanya adalah Floki harus terkoreksi lebih jauh teman-teman. Dan paling tidak kalau memang dia breakdown dari area demand area ini, dia akan punya potensi untuk breakdown sampai ke demand area selanjutnya yang mana ada di bawah sini. Dan kalau teman-teman cek, demand area di bawahnya itu juga merupakan area yang pertama kali teman-teman, atau paling tidak sebelum Floki pump di sini dia sempat tertahan teman-teman. Kalian bisa lihat di bagian sini. Nah, di sini ketika dia hendak pump ada sempat tertahan teman-teman, dan bahkan ketika dia tertahan di demand area yang selanjutnya, di sini ketika dia tertahan dia kembali lagi ke demand area sini, baru dia pump dengan cukup tinggi lagi teman-teman. So, di sini ada kemungkinan ketika memang Floki harus terkoreksi lebih jauh, maka Floki ada kemungkinan untuk mengunjungi ya teman-teman demand area yang berada di bawah situ teman-teman. Jadi ada kemungkinan memang dia terkoreksi seperti ini mungkin gerakannya dan sebagainya. So itu adalah kemungkinan pertama yang mungkin terjadi, dan kemungkinan terjadinya juga cukup besar karena teman-teman bisa lihat di sini di mana ada area cukup buyer seharusnya, yang mana kalau kita coba ubah ya teman-teman, mungkin sebagai perspektif yang lebih jelas, kita coba ambil perspektif lain. Anggaplah di sini kita menggunakan Fibonacci retracement teman-teman ya. Kita coba ukur dari swing terakhirnya. Di sini kita coba lihat. Nah, di sini kita coba tarik dari sini ke atas. Nah, kurang lebih segini. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di mana area ini juga merupakan area di mana titik 0,786, dan seharusnya merupakan salah satu area di mana buyers itu cukup tertarik untuk membeli. Namun sangat disayangkan bahwa kenaikannya itu bersifat korektif teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Ketika memang harga turun ke bawah dan ternyata buyers yang bersedia membeli, dia naik dan ternyata hanya sampai sini lalu turun lagi, kemudian naik lagi sebelumnya dan turun lagi teman-teman. Yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa so far buyers itu belum terlalu tertarik untuk membeli Floki, dan sekarang sellers juga sedang cukup mendominasi, di mana kalian bisa lihat ketika di sini teman-teman di pergerakan naik terakhirnya, di sini naiknya cenderung konsolidasi. Namun turunnya ini teman-teman cenderung cukup masif teman-teman ya, cenderung lumayan tebel lah untuk candlenya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk naiknya korektif, namun untuk turunnya cukup signifikan seperti itu. So, teman-teman bisa simpulkan bahwa kekuatan turunnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan kekuatan ketika dia naik teman-teman. Yang mana mengindikasikan juga bahwa sellers masih relatif mendominasi di Floki ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga teman-teman, untuk memperkuat bahwa area ini memang seharusnya ada banyak yang tertarik membeli. Di sini kalau teman-teman menggunakan salah satu ini ya teman-teman ya. Jadi menggunakan salah satu tools di sini yang namanya adalah Anchored Volume Profile. Di sini kalian bisa coba tandai di sini mungkin teman-teman. Oke, sebentar. Kurang lebih di sini. Nah, kalian bisa lihat bahwa di area ini seharusnya ada banyak ya yang tertarik membeli, dan memang seharusnya ada banyak transaksi di sini teman-teman. So, di sini tentunya untuk teman-teman yang holder Floki pasti berharap untuk bahwa Floki bisa melanjutkan rejectionnya atau melanjutkan kenaikannya maksudnya teman-teman. Jadi harapannya bisa reject dari sini dan rejectnya tentunya ke atas teman-teman ya, untuk melanjutkan penguatannya seperti itu. Dan di sini teman-teman, meskipun tadi saya katakan bahwa ada kemungkinan dia terkoreksi dulu ke bawah lalu terhenti di demand area ini, dan yang mana hal tersebut mengartikan bahwa tekanan jual masih kuat, tentunya selalu ada skenario bullish teman-teman di kala tekanan seller seperti ini. Jadi kalau misalkan kita coba tarik lagi di bigger picture-nya, jadi kita coba ubah jadi daily teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya teman-teman, kalau misalkan kita coba lihat seperti ini, nah di sini kita coba lihat dari perspektif lain. Jadi jangan karena memang dia short term-nya turun, so di long term-nya juga pasti turun. Kita belum tentu teman-teman seperti itu. Jadi kita di sini buy data, kita coba lihat. Nah, ketika dia pump di sini teman-teman, ini mengawali tren bullish dari Floki, dan kalau coba kita ubah teman-teman jadi line chart mungkin. Nah, seperti ini. Jadi chart bergaris. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sini, anggaplah kita buat di sini dia membentuk higher high tentunya. Dan di sini kita anggap dia membentuk higher low teman-teman ya. Ketika di sini, and then di sini dia valid membentuk higher high lagi, di mana high di sini lebih tinggi daripada high yang di sini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dan so far ketika memang Floki ini belum terbreakdown dari demand area ini, so far di sini ada kemungkinan untuk Floki ini memang masih membentuk yang namanya higher low atau develop higher low-nya. So kalau misalkan kemungkinan ini yang terjadi teman-teman,
maka ada kemungkinan untuk Floki bisa climbing up dan ternyata bisa naik lagi teman-teman untuk melewati supply area di sini dan mencapai titik yang lebih tinggi lagi apabila memang skenarionya seperti itu teman-teman. Yang mana di sini ternyata terbentuk higher low dan bisa membentuk higher high kembali. Namun teman-teman, skenario ini akan patah atau akan invalid ketika memang harga Floki ternyata yang membentuk seperti ini teman-teman. Oke, sebentar di sini kita coba tarik dari bawah, and then kayak gini, dan ternyata Floki tembus atau terbreakdown dari demand area yang di bawah sini teman-teman. So, apabila memang Floki harus turun, maka demand area yang di sini teman-teman harus coba perhatikan dan coba waspadai untuk melihat pergerakan-pergerakan dari Floki selanjutnya teman-teman. Seperti itu. Dan kurang lebih seperti itu teman-teman untuk dua kemungkinan yang mungkin terjadi pada Floki ini teman-teman. Dan harapannya melalui insight yang saya berikan ini teman-teman bisa ambil keputusan secara bijak. Seperti biasa teman-teman, saya ingatkan ini meme coin teman-teman. Jadi harapannya ketika kalian memang hendak punya akses atau hendak punya istilahnya punya uang yang kalian taruh di Floki ini, harapannya itu bisa kalian kontrol secara resiko teman-teman. Jadi kalaupun memang tidak sesuai dengan analisa kalian, baik teman-teman yang hold di spot atau mungkin trading di futures dan sebagainya, apabila memang pergerakan Floki-nya nggak sesuai dengan analisa kalian, harapannya juga portofolio kalian yang berkurang atau minus itu nggak parah teman-teman, sehingga nggak mengganggu psikologi kalian dan nggak mengganggu aktivitas kalian yang lain. Jadi tetap ada risknya, namun teman-teman perlu jaga untuk resiko tersebut teman-teman. Dan coba teman-teman komen di kolom komentar, kira-kira menurut kalian possibility atau kemungkinan mana yang mungkin terjadi? Apakah di sini Floki ada kemungkinan naik lagi ke atas dan climbing up sesuai dengan kemungkinan yang sebelumnya saya ungkapkan? Atau justru Floki akan berada di harga yang lebih rendah lagi dan belum kuat teman-teman untuk turun. Jadi kemungkinan dia akan seperti ini, lalu hanya konsolidasi sedikit lalu turun lagi teman-teman. Apakah seperti itu? Jadi teman-teman bisa coba komen aja di kolom komentar di bawah. Saya mau coba lihat untuk pandangan teman-teman juga, biar siapa tahu bisa diskusi bareng di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman, sekali lagi buat yang kalian yang mau request koin, kalian juga bisa komen aja coba koin yang buat kalian tertarik atau koin yang menurut kalian harus saya analisa. Kalian bisa komen juga di kolom komentar di bawah. Dan kalau ternyata banyak yang mau koin tersebut dianalisa, mungkin bisa saya coba usahakan untuk saya coba analisa teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin juga supaya biar lebih cepat untuk saya notisnya, teman-teman bisa langsung aja akses di link traktir yang sebelumnya saya ungkapkan. Di situ teman-teman bisa dukung saya juga, bisa support saya juga, dan juga kalian bisa langsung request analisa koin yang kalian mau saya analisa teman-teman. Dan kurang lebih seperti itu. Dan kayak gitu aja teman-teman untuk informasi yang bisa saya deliver pada kesempatan hari ini. Thank you banget yang udah support saya dan udah nonton video ini sampai habis teman-teman. Dan I'll see you teman-teman in the next video. Thank you teman-teman.